Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita bisa berkumpul di majelis ini, di masjid ini dengan tiada halangan satu apapun. Kita niatkan untuk thalabul ilmi, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita sehingga hidup kita terarah, sehingga kita bisa istiqomah di dalam menapaki jalan ketaatan, dan dengan itu semoga Allah meridhoi setiap langkah yang kita lakukan. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti agama Islam sampai hari kiamat. Tak lupa kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan kemarin dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan dengan saya sebelumnya di malam Selasa kita menyampaikan materi dosa besar, yaitu namimah, adu domba. Yang pertemuan sebelumnya di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Malam hari ini kita membahas tentang dosa besar yang selanjutnya, yaitu an-niyahah. Dosa besar yang selanjutnya yaitu niyahah. Kalau kemarin itu namimah, adu domba. Malam hari ini pembahasan kita sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Al-Kabair, yaitu an-niyahatu, niyahah. Tulisannya niyahah kados ngonten niku wau. Kalau kita tulis menggunakan tulisan Latin ya niyahah. Bentar. Niyahah. Bukan nihayah, benten. Nihayah sama niyahah itu beda. Niyahah. Ini tulisannya niyahah. Niyahah itu apa? Niyahah itu adalah meratapi orang yang meninggal dunia. Niyahah. Walatmu, dan menampar-nampar pipi ketika dia bersedih saat ditinggal oleh orang lain. Nah,
Dosa besar yang selanjutnya ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi adalah niyahah. Niyahah, meratapi orang yang meninggal dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani, ada dua perkara, huma bin nasi kufrun, yang dua perkara itu bagi manusia adalah perkara kekufuran." Ada dua perkara yang bagi manusia, dua perkara itu adalah dua perkara kekufuran, kufur. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasabi, mencela nasab. Insyaallah nanti pembahasannya ada di pembahasan dosa besar selanjutnya setelah ini. Wan niyahatu 'alal mayyiti, dan niyahah atas orang yang meninggal dunia, meratapi orang yang meninggal dunia. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, di antara dosa besar yang ada dalam agama Islam itu adalah niyahah, meratapi orang yang meninggal dunia. Entah orang yang meninggal dunia itu adalah keluarga kita, saudara kita, teman kita atau yang lain. Itu namanya niyahah, meratap. Perlu kita bedakan antara niyahah, meratapi, dengan bersedih. Itu dua hal yang berbeda. Bersedih hingga kemudian menangis sampai kemudian mengeluarkan air mata, bahkan mungkin bersuara tangisannya itu bukan termasuk niyahah. Tapi niyahah itu adalah meratapi sampai menjerit-jerit, bahkan di tradisi jahiliyah itu sampai menampar-nampar pipi. Maka di sini ada dalam tanda kurung walatmu, dan menampar-nampar pipi ketika bersedih, sampai kemudian orang-orang jahiliyah zaman dulu itu sampai mencukuri rambut mereka, menjambak-jambak rambut mereka, dan merobek-robek pakaian mereka. Ini namanya niyahah. Intinya niyahah itu adalah kesedihan, yang kesedihan itu dalam rangka dia memberontak takdir dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang mengenai dirinya ketika ada orang lain yang meninggal dunia. Itu namanya niyahah. Jadi niyahah itu adalah meratap sampai kemudian menyobek-nyobek baju, menjambak-jambak rambut, sampai itu zaman dulu seperti jadi menjambak rambut, menampar-nampar pipi dan menyobek-nyobek baju, namanya niyahah. Adapun bersedih hingga meneteskan air mata, hingga menangis ketika itu keluar dari hati karena kesedihan, itu bukan termasuk niyahah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis ketika ditinggal oleh orang yang dicintainya. Di antara tangisan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal oleh orang yang dicintai itu adalah ketika ditinggal oleh Ibrahim, putra beliau yang bernama Ibrahim. Karena putra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 7, 3 laki-laki, yang 4 adalah perempuan. Yang 3 laki-laki itu semuanya meninggal dunia ketika masih dalam keadaan balita. Sementara perempuan 4-4-nya sampai dewasa semua, bahkan semuanya sampai menikah. Yang 3 laki-laki yang meninggal dunia, mereka semua dalam keadaan bayi, balita, itu namanya Ibrahim, Qasim, dan Abdullah. Jadi nama putra Nabi itu Abdullah, padahal nama bapak Nabi namanya juga Abdullah. Jadi orang zaman dulu itu pokoknya ngasih nama satu kata sama banyak yang sama. Nama Abdullah zaman Nabi itu ada banyak sekali. Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin siapa lupa saya. Nah, itu banyak nama Abdullah. Tinggal yang membedakan itu binnya, bin siapanya. Kalau zaman sekarang kan nama konon katanya minimal harus 3 kata, bukan suku kata, 3 kata. Kalau 3 suku kata niku nggih Suparmin. Nah niku 3 suku kata nggih Suparmin. Enggak 3 kata.
Ja'far Shadiq niku 2 kata, harus tambahi 1 lagi. Sekarang konon katanya seperti itu. Zaman dulu itu nama cukup 1, Abdullah, Muhammad, Umar, Utsman. Abu Bakar itu bukan nama asli, itu julukan. Abu Bakar itu julukan. Atau paling mentok itu 2, ya, 2. Abdul Muttalib. Itu saja bukan nama asli, itu adalah julukan. Nama aslinya adalah Syaibah. Nah, nama putra Nabi itu ada Ibrahim, Abdullah, dan Qasim yang laki-laki. Yang perempuan yang paling terkenal adalah Fatimah. Itu Fatimah, bukan Fatimah tapi Fatimah. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, dan ada Zainab. 4-4-nya ini sampai dewasa, sampai semuanya menikah. Semua anak Nabi yang jumlahnya 7 ini hanya Ibrahim yang lahir dari Mariyah Al-Qibtiyah. Semuanya selain daripada Ibrahim lahir dari Khadijah. Maka istri Nabi yang lain itu tidak pernah melahirkan putra dari Nabi, enggak pernah, kecuali 2, yaitu Khadijah dan Mariyah Al-Qibtiyah. Nah, Khadijah itu melahirkan 6 putra, 2 putra, 4 putri. Nah, Mariyah 1 putra, itu Ibrahim. Selain dari keduanya tidak ada yang melahirkan putra. Baik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir Ibrahim, putra Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Ibrahim meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata, menangis. Ketika Khadijah meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia, Rasul juga bersedih. Bahkan dalam sejarah tahun meninggalnya Khadijah dan tahun meninggalnya Abu Thalib sampai dijuluki Amul Khuzni, tahun kesedihan. Ya memang sedih itu boleh, itu wajar, itu lumrah, itu manusiawi, itu sesuatu yang fitrah. Yang tidak boleh itu adalah niyahah, memberontak atas takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang meninggal dunia dari keluarga kita, hingga dia menyobek-nyobek baju, menampar-nampar pipi, menjambak rambut. Itu namanya niyahah. Itu yang tidak boleh. Dan niyahah itu bukan hanya dosa, tapi dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebut niyahah itu sebagai kufrun. Niyahah itu sebagai kufrun, ya, kekufuran. Karena kufur itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kufur akbar, yang kedua adalah kufur asghar. Kufur akbar atau kufur besar itu adalah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Adapun kufur asghar itu adalah kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tidak, itu namanya kufur kecil. Tetapi sebagaimana syirik, ada syirik besar, syirik kecil. Sebagaimana syirik kecil, kufur kecil pun termasuk dosa besar. Dinamakan ia kufur kecil meskipun kecil, tetapi dia termasuk dosa besar. Ya. Kufurnya saja kufur kecil, namanya kufur kecil, tapi dia masuk kategori dosa besar. Nah, Rasul itu menjelaskan bahwasanya niyahah itu adalah kufur. Dan kufur itu adalah dosa besar. Meskipun itu kufur kecil, ia adalah dosa besar. Nah, inilah dalil yang pertama yang dibawa oleh Al-Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya niyahah itu adalah dosa besar. Karena ternyata Rasul alaihi salatu wasalam memasukkan dosa niyahah itu pada perkara kekufuran. Pada perkara kekufuran, meskipun ia adalah kufur kecil. Nah, ini dalil yang pertama yang
bisa kita ambil faedah bahwa niyahah itu dosa besar. Yang kedua, dalil yang dibawa oleh Al-Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bahwasanya niyahah itu adalah dosa besar. Wa fil hadits shahihi li Muslim, dan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, an-naihatu, orang yang melakukan niyahah, idza lam tatub, apabila dia tidak bertaubat, ulbisat dar'an min jarab, maka dia akan dipakaikan pakaian dari kudis, wasirbalan min qatiran, dan jubah yang terbuat dari cairan aspal yang panas, yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Orang yang melakukan niyahah, hukuman khusus bagi mereka adalah dipakaikan pakaian dari kudis. Kudis niku napa Pak Sobari? Kabies. Kudis. Kudik. Bukan kudis dunia, kudis akhirat ini, kudis neraka. Dan jubah yang terbuat dari cairan aspal kelak di hari kiamat. Seandainya kita terkena cairan aspal yang barusan mendidih nih kok, kalau kita sering lihat orang-orang yang sedang mengaspal jalan itu kan pasti aspalnya dididihkan terlebih dahulu, digodok sampai belekuduk umop. Nah, itu cairan aspal. Ketika cairan aspal itu seandainya kok mengenai kulit kita, luar biasa panasnya. Bagaimana kalau cairan aspalnya adalah cairan aspal neraka? Dan orang yang niyahah itu dapat ancaman seperti itu. Baik, kita ingat-ingat berkali-kali bahwasanya di antara ciri-ciri dosa besar itu adalah dosa yang ada hukuman tertentu di akhirat. Maaf, ada ancaman khusus di akhirat atau ada hukuman tertentu di dunia. Niyahah itu enggak ada hukuman tertentu di dunia, enggak ada. Orang yang niyahah itu dicambuk enggak, dipotong tangan enggak, dikisos enggak. Tetapi ternyata orang yang niyahah, meskipun tidak ada hukuman tertentu di dunia menurut pandangan syariat Islam, ternyata orang yang melakukan niyahah itu ada ancaman khusus di akhirat. Nah, ancaman khusus di akhirat itu berupa orang tersebut akan dipakaikan jubah, yang jubah itu terbuat dari cairan aspal. Nah, dosa niyahah itu dosa yang ada ancaman khusus di akhirat. Ini adalah bukti bahwa niyahah itu bukan sembarang dosa, tetapi niyahah itu adalah dosa besar. 2. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan dari golongan kami, kata Nabi. Padahal kita berusaha untuk menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umatnya, menjadi orang yang senantiasa berusaha untuk mengikutinya, berharap agar mendapatkan syafaat Nabi di akhirat. Ternyata Nabi mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Siapa? Man darabal khududa, orang yang memukul pipi, wajah, ketika meratapi orang yang meninggal sampai memukul wajah, tas. Wajahnya sendiri kok mas, ya itu namanya niyahah. Kalau yang dipukul wajahnya orang lain itu beda cerita, itu lebih dolim lagi. Wasyaqqal juyuba, bukan termasuk golongan kami orang yang ketika bersedih itu sampai menyobek-nyobek saku baju. Wada'a bid'awal jahiliyah,
dan bukan termasuk golongan kami orang yang memanggil, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Nah, itu ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang niyahah. Selanjutnya, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini termasuk juga perkara yang ngeri. Kata Nabi, innal mayyita, sesungguhnya jenazah, orang yang meninggal dunia itu yu'adzabu fi qabrihi, akan diazab di kuburnya bima niha alaihi, karena dia diratapi oleh orang lain. Kita lihat catatannya. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fi Kitabil Janaiz, dalam kitab Al-Janaiz. Babu ma yukrahu minan niyahati alal mayyit, bab tentang dibencinya niyahah atas orang yang meninggal dunia. Nomor hadis sekian. Wal lafdhu lahu, adapun lafadznya milik beliau. Wa Muslimun fi Kitabil Janaizi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Janaiz dalam bab, bahkan Imam Muslim memiliki bab khusus, babul mayyit, bab tentang orang yang meninggal, yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi, dikarenakan tangisan keluarganya atas dirinya ketika ia meninggal dunia. Nomor hadis sekian. Min hadisi Umar ibnil Khattab, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ternyata orang yang niyahah, meratap-ratapi orang yang meninggal dunia, ketika ada orang yang meninggal dunia itu menyebabkan orang yang meninggal dunia disiksa di alam kubur. Niku menapa mboten mesake. Ternyata tangisan orang yang hidup itu berefek kepada orang yang meninggal dunia. Efeknya efek buruk. Sekali lagi, tangisan ini adalah tangisan yang niyahah, bukan tangisan fitrah, bukan tangisan karena kesedihan yang normal. Kalau tangisan karena kesedihan yang normal itu insya Allah tidak mengapa, karena Rasul juga menangis ketika meninggal oleh Ibrahim putra beliau. Tetapi tangisan di sini adalah tangisan yang berupa niyahah tadi, meratapi hingga akhirnya dia seolah-olah menentang takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sampai menyobek baju, menjambak rambut, sampai menampar-nampar pipi, atau kalau zaman sekarang sampai banting piring, banting pintu, dobrak meja, sampai melempari kursi. Itu niyahah. Perbuatan itu menurut Nabi ternyata menyakiti orang yang meninggal. Orang yang meninggal di alam kubur itu tersakiti atas niyahah orang yang masih hidup. Jadi jangan dianggap perbuatan kita itu biasa-biasa saja, ternyata berefek buruk bagi orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia yang seharusnya dia kemudian beristirahat ketika dia adalah orang mukmin, ternyata malah terkena kesakitan. Dan kalau ternyata dia adalah orang yang suka maksiat, di alam barzahnya dia disiksa, tambah lagi karena ada orang yang meratapi di dunia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan dongeng, bukan cerita khayalan, bahwa tangisan orang yang hidup dengan tangisan ratapan, bukan tangisan, sekali lagi bukan tangisan kesedihan normal nggih, tapi tangisan ratapan itu ternyata menyakiti orang yang sudah meninggal. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, loh kok bisa? Wong orang sudah meninggal dunia kok terkena efek dari orang yang masih hidup? Bukankah Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra? Seseorang itu tidak akan dihukum karena kesalahan orang lain.
Saya cari syarah hadis. Ketika saya membaca hadis ini, ketika pertama saya membaca hadis ini juga terbayang-bayang, bukankah Allah berfirman wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang itu tidak akan kena hukuman atas kesalahan orang lain. Loh, ini kan yang salah yang hidup, kok kenapa yang dihukum adalah orang yang sudah meninggal dunia? Saya cari syarah hadisnya, penjelasan hadisnya dari banyak sekali pensyarah hadis. Penjelasannya sangat bagus, tetapi yang menurut saya sangat memuaskan itu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, ketika beliau membawakan banyak pendapat dari kalangan para ulama, kemudian beliau berpendapat dengan pendapat yang bagi saya cerdas luar biasa. Beliau menjelaskan bahwasanya innal mayyita, kita ulang, innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Enggak bisa diandu. Sesungguhnya jenazah orang yang sudah meninggal itu dia akan diazab di kuburnya bima niha alaihi, karena ratapan orang yang masih hidup. Beliau menjelaskan di sini kalimatnya yu'adzabu, bukan yu'aqab. Kalau yu'aqab itu dihukum karena dosa, karena kesalahan, itu yu'aqab, dihukum karena kesalahan. Tapi kalau yu'adzab itu orang merasa sakit, orang merasa kesakitan, orang terkena efek, bisa jadi karena hukuman, bisa jadi bukan karena hukuman. Sehingga beliau menjelaskan bahwa yu'adzab di sini jika ditinjau dari sisi lafdiyah, bukan bermaksud dihukum disebabkan karena dosa orang lain, bukan. Tetapi yu'adzab di sini beliau menjelaskan fahuwal alam, yaitu merasa kesakitan. Sebagaimana ketika kita tidak melakukan apa-apa ngeten iki, ada bang-dung long napa niku? Besar, kita merasa terganggu, merasa kesakitan, merasa terganggu. Nah, orang yang meninggal dunia itu merasa kesakitan, merasa terganggu di alam barzahnya karena ratapan orang di dunia. Sebagaimana mereka akan merasa mendapatkan rahmat dari Allah karena doa dari orang yang meninggal, doa dari orang yang masih hidup. Maka orang yang meninggal dunia itu merasa terganggu, seolah-olah merasa tersakiti karena keluarganya meratapi di dunia. Nah, oleh karena itu ini juga dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya niyahah, meratap itu adalah dosa besar. Nah, ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berusaha untuk bisa menahan, meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai itu pasti sedih, dan itu adalah perkara yang wajar. Nangis boleh, sedih boleh, sebagaimana itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW yang menangis, yang bersedih, tetapi tidak mengantarkan kita kepada meratapi hingga melampaui batas. Nah, ini dalil yang keempat yang dibawa oleh Al-Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwasanya niyahah itu adalah dosa besar. Karena ternyata sampai orang yang sudah meninggal pun akan merasa kesakitan, akan terganggu dengan niyahahnya orang yang masih hidup. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa bari'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri minas salikah, dari salikah. Salikah niku napa nggih? Ada yang tahu artinya salikah? Saya cari. Bukan solihah. Nah, salikah itu orang yang berteriak-teriak ketika ada orang yang meninggal dunia. Wal halikah, dan orang yang mencukur rambutnya karena
meratapi orang yang meninggal dunia, wasyaqah, dan orang yang menampar-nampar pipi ketika ada orang yang meninggal dunia. Rasul berlepas diri dari itu semua. Ittafaqa 'alal ahadits ats-tsalatsah. Imam Bukhari dan Imam Muslim menyepakati 3 hadis di atas. Terus adzan riyen? Monggo adzan riyen, adzan. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu tadi dosa niyahah. Yang selanjutnya, dosa besar yang selanjutnya adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab-nasab. Qad sahha, sungguh telah sahih riwayat anna dzalika kufrun, bahwasanya mencela nasab adalah perkara kekufuran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani huma bin nasi kufrun." Dua perkara itu bagi manusia adalah perkara kekufuran. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit, mencela nasab dan meratapi mayit. Nah, yang di bab ini yang dijelaskan adalah at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Oleh karenanya mencela nasab seseorang itu enggak boleh, itu dosa, dosanya dosa besar. Karena itu termasuk perkara kekufuran. Maka kalau ada orang melakukan kesalahan, jangan bawa-bawa bapaknya. Oh, pancen anak angel kandhanane bapakne biyene maling misalnya. Enggak boleh, itu kesalahan anak, jangan bawa-bawa bapak. Makanya kalau ada anak kok mohon maaf anak itu wal iyadzubillah anak hasil zina, kemudian di hadapan anak itu kita mengatakan, "Oh, kamu anak haram." Oh, enggak boleh. Ini anak nggak tahu apa-apa. Dosa zina itu adalah dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jangan katakan anak haram di hadapan anaknya itu. Anaknya nggak tahu apa-apa. Anaknya adalah korban dari kemaksiatan bapak ibunya, kemaksiatan ibunya sama bapak biologisnya, kemaksiatan ibu kandungnya sama bapak biologisnya. Ya. Maka tidak boleh kita mencela nasab orang lain. Mencela nasab, oh kamu anaknya siapa? Oh bapakmu wong apa misalnya, enggak boleh. Mencela bapak, kakek, buyut, cangga, naik terus. Termasuk tidak boleh mencela terah, mencela bani, mencela suku, enggak boleh. Oh pancen sampeyan kaya ngono oh patut pancen wong Jawa ki senengane jangan. Yang salah dia, jangan bawa-bawa suku, jangan bawa-bawa trah, jangan bawa-bawa keluarga besar, jangan membawa-bawa nasab, tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh pula sombong dengan nasab, itu juga enggak boleh. Sombong dengan nasab enggak boleh, begitu pula mencela nasab orang lain itu tidak boleh. Karena derajat manusia itu tidak ditentukan dengan nasab, enggak. Tapi derajat seseorang itu sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Kalau kok kemudian tingkat derajat seseorang di sisi Allah itu berdasarkan nasab, kalah kita sama Abu Lahab, kalah kita sama Kan'an putranya Nuh, Abu Lahab paman kandung dari Nabi Muhammad, kalah kita sama Abu Thalib, kalah kita. Tetapi ternyata tidak ditentukan dengan nasab. Oleh karenanya tidak boleh kita mencela nasab, karena derajat seseorang baiknya, buruknya itu tidak ditentukan oleh nasab, tetapi ditentukan oleh kemuliaan seseorang, ditentukan oleh takwanya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh mencela nasab. Kalau dia salah ya dia yang salah. Jangan bawa-bawa bapaknya, jangan bawa-bawa kakeknya, jangan. Dia yang salah ya sudah, dia yang salah. Tidak boleh mencela nasab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah,
Itu cuma satu hadis yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menunjukkan dalil bahwasanya mencela nasab itu adalah dosa besar. Jadi Imam Adz-Dzahabi cuma membawa satu hadis ini tok. Nah, kemudian dosa besar yang selanjutnya adalah al-baghyu, melampaui batas. Al-baghyu, melampaui batas. Al-baghyu itu yang kemudian dipakai oleh Sunan Sinten yo zaman biyen untuk membuat pewayangan bagong. Bagong niku sifatnya napa niku ning wayang niku? Elek-elek to ya. Nah, al-baghyu itu melampaui batas bagong. Maka ada petruk, ada bagong. Itu fatruk al-bagha. Fatruk maka tinggalkan al-bagha, perbuatan melampaui batas. Fatruk al-bagha, nama wayang jadi petruk bagong. Jarene kula mboten ngertos niku teng kitab nggih mboten enten. Niku katanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sabilu, sesungguhnya kesalahan itu 'alal ladzina yadhlimuna nas, bagi orang-orang yang mendolimi orang lain, wa yabghuna fil ardi, dan orang yang melampaui batas di atas muka bumi, bi ghairil haqqi, tanpa alasan yang benar. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka itu adalah orang yang bagi mereka azab yang pedih. Ini surat Asy-Syura 42. Dalil yang kedua, bahwa melampaui batas terhadap diri sendiri maupun orang lain itu adalah dosa besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, auha ilayya, telah mewahyukan kepadaku, antawadhu, agar kalian tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Hatta, sehingga la yabghiya ahadun ala ahadin, hingga salah seorang tidak melampaui batas atas orang lain. Wala yafkhar ahadun ala ahadin, dan Allah telah mewahyukan kepadaku agar seseorang tawadhu, hingga tidak sombong kepada orang lain, hingga seseorang tidak sombong kepada orang lain. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi ba'dil athar, dalam sebagian athar disebutkan, lau bagha jabalun, seandainya gunung itu kok zalim, melampaui batas, ala jabalin, atas gunung yang lain. Seandainya gunung itu kok mendolimi gunung lain, seandainya, tapi kan enggak. Tapi kok seandainya gunung itu bisa melampaui batas hingga zalim kepada gunung yang lain, la ja'alallahul baghiya minhuma, maka Allah akan menjadikan yang zalim, yang melampaui batas, daka, hancur. Tapi kan enggak ada gunung kok zalim. Tapi seandainya kok gunung itu bisa zalim kepada gunung yang lain, maka Allah akan menjadikan gunung ini hancur, yang zalim itu. Ini ancaman bagi manusia yang zalim, yang melampaui batas kepada orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wah niki, ma min dzanbin, tidaklah ada satu dosa, ajdaru nggih niki sanes ajdara, tidaklah ada satu dosa, ajdaru, yang lebih pantas, ayyu'ajjilallahu lahu li sahibihil uqubata, yang Allah Subhanahu wa taala akan percepat untuk pelakunya. Apanya yang dipercepat? Al-uqubata, hukumannya. Tidaklah ada dosa, tidak ada dosa yang pantas untuk dipercepat hukumannya oleh Allah di dunia. Saya ulang, tidak ada dosa yang pantas untuk dipercepat hukumannya oleh Allah di dunia, enggak ada. Ma'ama yaddakhirullahu lahu fil akhirah, bersamaan dengan masih disimpannya seksanya nanti di akhirat. Enggak ada dosa kok disegerakan hukumannya di dunia,
padahal di akhirat juga masih akan dihukum, itu tidak ada yang seperti itu, daripada minal baghi, daripada dosa melampaui batas, dolim kepada orang lain, wa qati'atir rahim, dan dosa memutus silaturrahim. Jadi dua dosa ini hukumannya akan dipercepat di dunia, bersamaan juga dengan masih akan mendapatkan hukuman di akhirat. Dua dosa, yaitu dosa melampaui batas, dolim kepada makhluk lain, dan juga dosa berupa memutus silaturrahim. Wa qala Ibnu Aun berkata, an Amr bin Sa'id, dari Amr bin Sa'id, an Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman. Qala, beliau berkata, qala Ibnu Mas'ud berkata, qala Malik Ar-Rahawi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad u'titu minal jamal, aku telah diberi oleh Allah kegantengan, ketampanan. Mataro, sebagaimana apa yang kau lihat. Wa ma uhibbu anna ahadan yafukuni bisyiraki, aku tidak pengen ada orang yang mengungguliku meskipun itu hanya tali sandal. Jadi saya pengen pokoknya tali sandal saya yang paling bagus, baju saya yang paling bagus, peci saya yang paling bagus, gelas saya yang paling bagus, itu paling apik timbang Bapak Ibu. Saya tidak ingin ada orang mengungguliku dalam hal seperti itu. Afadzaka minal baghi, apakah itu perbuatan melampaui batas? Qal, Rasul bersabda, laisa dzalika minal baghi, itu bukan perbuatan melampaui batas. Walakinnal baghya, tetapi melampaui batas itu adalah batarul haqqi au qala safihal haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia lain. Sampeyan kiri, nggak boleh itu meremehkan orang lain, itu melampaui batas. Itu isnaduhu qawi, sanad hadis ini sanad yang kuat. Jadi bagho, melampaui batas, dolim kepada orang lain itu karena adalah dosa besar. Wa qad khasafallahu bi Qarun, Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun hidup zaman Nabi sinten? Musa. Makanya harta yang terpendam itu biasanya disebut harta karun, itu istilahnya dari Qarun itu. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membenamkan Qarun li baghyihi, karena melampaui batasnya dia, wa utuwihi, dan kesewenang-wenangannya dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ternyata kezaliman melampaui batas ini tidak hanya untuk manusia tapi untuk hewan pun bisa berlaku. Udzibat imra'atun, seorang perempuan itu diazab fi hirratin, karena kucing betina. Hirrah itu kucing betina. Kalau Hurairah kucing betina cilik. Iku Hurairah. Kalau hirrah kucing betina. Seorang perempuan diazab, disiksa oleh Allah di akhirat gara-gara kucing betina. Sajanatha, yang dikurung oleh perempuan tersebut, hatta matat, hingga akhirnya kucing itu mati. Fadakhalat fi hannar, maka orang itu masuk neraka gara-gara kucing. Lahiya at'amatha, ketika orang itu mengurung kucing, tidak memberinya makan. Wasaqatha, tidak memberinya minum. Idhabasatha, tatkala dia ngurung itu enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Walahiya tarakatha, dia juga tidak melepas kucingnya. Ta'kulu min khasyasil ardi, hingga kucing itu bisa makan binatang-binatang kecil bumi, bisa makan serangga. Nah, muttafaqun alaih, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada seorang perempuan, wanita, dimasukkan ke dalam neraka, diazab bukan karena masalah besar, tetapi ternyata karena mendolimi kucing. Nah, itu enggak boleh.
Termasuk kalau bapak ibu kok memelihara burung dalam sangkar, ya harus dikasih makan, jangan dibiarkan. Kalau nggak mau ngasih makan, dilepas. Termasuk memelihara ayam, ya dikasih makan. Kalau nggak mau ngasih makan ayam, dilepas atau disembelih. Kambing, ya kasih makan. Wah, kalau begitu saya jadi diperbudak oleh kambing. Kambingnya enak-enak makan, saya sing susah nyari makan. Ya tugas manusia mencarikan makan kambing kalau memang mau memelihara kambing. Toh nanti juga dia yang untung, dijual atau disembelih atau digunakan untuk korban, dapat pahala. Ya, jadi dikasih makan. Wah, rugi? Enggak ada yang rugi. Jangankan kok memberi makan kucing, jangankan memberi makan kambing yang berhari-hari sampai kucingnya dewasa, itu sampai kambingnya dewasa, pahala besar. Lawang ada, mohon maaf, perempuan nakal zaman dulu yang dosanya diampuni gara-gara memberi minum anjing, itu pahala besar. Apalagi kucing, hewan yang tidak najis, meskipun tidak halal, kucing haram, tapi kan nggak najis. Apalagi kambing yang nggak najis, ya halal, bahkan bisa digunakan untuk korban. Pahala. Termasuk memberi makan burung, itu pahala kalau ikhlas. Nah, wanita ini diadab gara-gara ngurung kucing dan tidak diberi makan. Termasuk jangan nggih misale kok nika enten walang, laron cekel boke toples rapeti ngasih mati, ampun. Mboten pareng. Kalau ya kasih makan, kalau enggak ya biarkan bebas. Seandainya mau membunuh ya dibunuh dengan cara yang baik. Jangan disiksa, jangan dimasukkan. Wah, ini ono semut gitu. Jika buka plung, rasake, jangan. Walah, semut cilik niku hewan yang punya ruh, akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau memang ada hewan yang mengganggu, ya dibunuh dengan cara yang baik. Jangan disiksa, dibunuh dengan cara yang baik. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat. Ini dilaknat oleh Rasul. Rasul melaknat siapa? Man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Siapapun orangnya yang menjadikan sesuatu yang punya ruh, binatang hidup, gharadan sebagai target, bahasanya gharadan itu target, sasaran, panah, tembak, itu jadi sasaran padahal masih hidup, itu nggak boleh. Kecuali berburu ya memang hidup ya harus ditembak. Ini maksudnya misalnya burung ditangkap jadi digantung buat latihan memanah, latihan bedil, nggak boleh kalau dia masih hidup atau apa ya, itu jadi hewan dengan sengaja ya, bukan berburu. Kalau berburu ya memang menembak hewan hidup, kalau menembak hewan mati bukan berburu namanya. Jadi dia memang menangkap hewan hidup, kemudian hewan hidup itu digantung, digunakan untuk latihan nembak, latihan memanah. Itu Rasul melaknat orang yang seperti itu. Rasul bersabda, Ibnu Umar berkata, Rasul melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang punya ruh sebagai sasaran latihan. Nah, itu enggak boleh. Muttafaqun alaihi, hadis itu disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala Abu Mas'ud berkata, kuntu adribu ghulaman li, aku pernah memukul budakku, bisauti dengan pecut, disabet, yes, ngoten niku. Abu Mas'ud zaman biyen. Fasami'tu sautan, aku mendengar suara.
min khalfi, dari arah belakang aku. Ketika aku mecut di sini, aku mendengar suara dari belakangku. Suara itu berbunyi, "I'lam Aba Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, ketahuilah." Falam afham as-sauta, aku ndak ngeh itu suara siapa. Minal ghadabi, karena saking marahnya aku. Falamma dana minni, ketika suara itu semakin mendekat kepadaku, idza huwa Rasulullah, ternyata itu adalah Rasulullah. Jadi saking semangatnya, saking marahnya Abu Mas'ud memukuli budaknya dengan pecut, ndak ngeh kalau suara di belakangnya adalah suara Rasul. Ketika mendengar, wah Rasul, fa idza huwa yaqul, ketika itu Rasul bersabda, innallaha aqdaru alaika, sesungguhnya Allah lebih mampu untuk menyiksamu, minka alaihi, daripada kemampuanmu menyiksa hamba sahayamu. Allah lebih mampu untuk menyiksamu daripada kemampuanmu menyiksa budakmu. Fakultu, Abu Mas'ud berkata, la adribu li mamlukan ba'dah, setelah itu aku tidak pernah memukul budak selamanya. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain, fasaqata sautu, akhirnya kemudian pecut itu terjatuh, min yadi, dari tanganku, min haibati, karena saking takutnya aku. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fakultu, Abu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, huwa khurrun liwajhillah, budakku sekarang merdeka karena wajah Allah. Faqala, Rasul bersabda, amma innaka law lam taf'al, setelah kamu memecuti budakmu itu, kalau kamu tidak membebaskannya, lalafahatkan nar, kamu akan dibakar dengan api neraka. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi, siapa orangnya yang memukul budak karena kesalahan yang tidak dilakukan, aula tomahu, atau menamparnya karena kesalahan yang tidak dilakukan, fa inna kafaratahu ayyutikahu, hukumannya adalah budak itu harus langsung merdeka. Nah, ini apa nih kok namanya? Enggak boleh ya, melampaui batas. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nas, Allah akan menyiksa orang yang menyiksa manusia di dunia, ketika ia di dunia. Jadi enggak boleh menyiksa manusia. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Malam ya. Apa niku mawon. Jadi itu melampaui batas, zalim kepada orang lain, itu merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa itu. Zalim kepada orang lain, melampaui batas, niyahah, mencela nasab, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, kita belajar ini bukan untuk lirak-lirik orang lain. Wah kayak mesti nganu kayak niyahah, kayak niyahah, ini kayak senengane nganu orang lain, jangan. Tapi kita untuk muhasabah diri kita sendiri supaya kita jangan sampai seperti itu. Yang mungkin pernah terjadi pada diri kita zaman dulu karena ketidaktahuan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah untuk thalabul ilmi dan memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita terus bisa menambah ketaatan. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.